Shalom saudaraku, renungan harian kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Nah, saudara, kitab Ulangan ini adalah rangkaian khotbah terakhir Musa sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang akan kita pelajari hari ini adalah bagian dari khotbah Musa untuk mengingatkan bangsa Israel tentang kasih dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Saudara, Musa memulai dengan perintah yang paling mendasar, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, kata kasih di sini bukanlah hanya sekedar tentang perasaan, tetapi komitmen yang total kepada Tuhan yang harus mereka wujudkan dalam ketaatan mereka kepada perintahnya. Dengan kata lain, ketaatan yang diminta di sini bukanlah sekedar mematuhi aturan agamawi saja, tetapi ketaatan sebagai wujud rasa kasih dan hormat kepada Tuhan. Selain itu Musa juga mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka secara langsung telah menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata seperti ini. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang terancung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Nah, saudara, Musa sengaja memberi penekanan kepada pengalaman mereka sewaktu melihat langsung kebesaran dan keajaiban Tuhan dengan tujuan supaya mereka lebih sadar akan kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Karya Tuhan yang paling menonjol di sini adalah pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Tuhan sengaja menunjukkan kuasanya dengan mengalahkan Firaun, menurunkan 10 tulah, dan mengalahkan semua tentara Mesir dan membelah laut Teberau. Tentu ini adalah peristiwa yang sangat dikenang di dalam sejarah bangsa Israel sebagai bukti nyata dari kuasa dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Kemudian Musa menutup perikop ini dengan menekankan bahwa orang-orang yang diajak bicara adalah mereka yang telah melihat sendiri perbuatan Tuhan yang besar itu. Dan ini bukanlah cerita yang didengar dari orang lain, tetapi pengalaman pribadi yang mereka alami sendiri bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Musa penekanan ini sangat penting. Mengapa? Karena pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah dasar yang kuat bagi ketaatan. Dengan kata lain, Musa ingin memastikan bahwa bangsa Israel harus memahami bahwa ketaatan mereka kepada Tuhan bukanlah tanpa dasar, namun didasarkan pada pengalaman yang nyata akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan yang ingin Musa sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah Musa ingin mengajak bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dan mematuhi segala perintahnya yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman nyata akan karya-karya Tuhan di dalam hidup mereka. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan dan mentaati perintahnya bukanlah sekedar tuntutan agamawi saja, melainkan respon yang lahir dari pengenalan yang dalam akan kasih dan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang bisa kita refleksikan dari cerita ini? Ketaatan yang sejati kepada Tuhan haruslah didasarkan pada kasih yang tulus dan pengenalan akan siapa Dia melalui karya-karyanya dalam hidup kita. Dan karya Allah yang sempurna dalam hidup kita telah dinyatakannya di atas kayu salib ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban bagi keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, sekarang setelah kita mengalami karyanya, adakah dorongan yang tulus di dalam hati kita untuk mengasihi Dia? Dan kiranya kasih kita kepada Tuhan dapat diwujudkan dalam ketaatan kita kepada rencana dan kehendak-Nya. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengasihi dan mentaati Allah. Amin untuk firman Tuhan. Terpujilah Tuhan.